Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita merayakan perayaan Natal. Kami rindu pada malam hari ini. Saya coba dari sini. Shalom. Yang tengah, shalom. Yang sebelah sini, shalom. Wah, luar biasa. Kalau gitu sama-sama sekali lagi. Shalom. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Luar biasa Tuhan. Natal adalah kebahagiaan bagi setiap kita karena kasih Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah ini, kami mohon kepada Bapak Henia, ya, untuk pimpin doa, Pak. Ya, kami persilakan untuk pimpin doa pada malam hari ini. Ya. Kita percaya malam hari ini adalah malam yang spesial buat kita semua, karena kita boleh merayakan perayaan Natal, ya, sekalipun situasi kurang memungkinkan, tetapi Tuhan luar biasa bagi kita. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai acara ini dengan doa. Bersyukur karena kemurahan kasih Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di karena kemurahan-Mu, sehingga acara ini yang kami harapkan boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan memimpin dari awal pertengahan ke akhirnya, sehingga setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini mulai kekuatan, semangat yang baru, benar-benar memaknai Natal, bahwa Kau hadir untuk menyelamatkan keluarga, bahwa Kau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Kau sendiri memimpin dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Kita punya Raja yang luar biasa, Yesus Kristus. Dia hadir ke dunia, Dia memberikan kekuatannya bagi setiap umatnya. Haleluya. Kemegahan Raja umatnya bersuka, kami pun bersuka. Tiada besar
bersorak-sorai bersama-sama kita katakan amin. Ayo berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Makasih Tuhan, luar biasa bagi kami. Oh hadir di tempat ini. Biarlah kami sukacitamu. Untuk kami, siapa untuk bangun dia.
tengah-tengah situasi seperti ini, kita umat Tuhan masih bisa merayakan perayaan Natal yang luar biasa. Amin. Ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena kasih Tuhan. Haleluya, luar biasa kasih Tuhan menyertai setiap umatnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Satiman, begitu mari saat ini kita akan pujikan satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau datang ke dunia punya maksud dan rancangan yang indah bagi setiap kami. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di dalam. Sekali lagi katakan Yesus telah ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di dalam.
Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran Dia. Dan pada saat kami merindukan sekali merasakan ada sukacita yang besar. Itulah kerinduan kami kalau mata meresap mendapatkan jamaah dan lawatan-Mu, sehingga semua mengalami sukacita yang amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pada waktunya pada saat ini anak merindukan mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah pada saat kami siap untuk mendengarkan. Curahkan kuasa urapan-Mu atas kami, supaya kami mengerti firman-Mu, dapat memahami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Allah Roh Kudus yang memimpin kami, yang memulai kami. Apa yang kami sampaikan benar dari Kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Ada sukacita pada saat ini. Ada sukacita pada saat ini. Ada sukacita pada saat ini. Amin. Haleluya. Harus ada sukacita. Kalau kita mendapatkan undangan untuk menghadiri suatu pesta ulang tahun, siapapun juga, tentunya kita akan sukacita. Dan kami datang dengan bersuka cita, dengan mempersiapkan apa yang harus kami berikan, apa yang harus kami berikan, kado apa yang harus kami berikan pada saat. Begitu juga saudara Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Saya yakin dan percaya semuanya akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Saya bisa bayangkan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, karena ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita ingat yang harus merayakan hari kelahiran itu. Bahkan kita menyambut kehadiran. Tentunya saja semuanya setelah Tuhan Yesus mengundang untuk datang ke hadirat saudara, ada sesuatu yang luar biasa karena saya diundang Tuhan. Dan sekarang yang kita undang itu sedang di ulang tahun, dan kita akan memuliakan, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Dan kami dapat melihat suatu hal yang terjadi. Kenapa kita harus bersukacita? Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu ada suatu peristiwa, dan situ terjadi impartasi sukacita. Ketika para gembala di padang gurun sedang menggembalakan suatu yang terus dan menjaga kawanan kuda waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat, dan pada waktu dia mengatakan, pada waktu malaikat itu berdiri sangat ketakutan. Tapi ketakutan di sini bukan ketakutan suatu yang negatif, tapi ketakutan rasanya kayak grogi. Karena ada malaikat datang, dan malaikat itu memberikan kabar berita yang mengatakan pada hari ini aku akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan pada saat itu juga sahabat Tuhan Yesus, pada waktu diberitakan malaikat itu, berbarengan dari itu para malaikat, tentara malaikat dari surga turun dan memuji, memuliakan Allah, di Allah yang maha tinggi, sehingga itu luar biasa. Dan disitulah ada pujian-pujian yang dinyanyikan para malaikat
suara surga, dan juga tentunya saja membuat kaget para gembala. Dia terpengah, tetapi dia mengalami sukacita yang besar. Karena ketika apa? Kamu harus ke tempat, di suatu tempat yang ditujukan di Bethlehem. Di situ ada bayi yang sedang lahir dan itu adalah Juru Selamat. Seketika itu dia pergi ke situ. Saudara Tuhan Yesus. Di sini kita melihat ada impartasi sukacita yang dibawa oleh malaikat bersama tentaranya. Sukacita yang besar diberikan karena ada berita, ada kabar yang membuat sukacita. Apa yang dinanti-nantikan, yaitu Juru Selamat yang datang, Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itu sukacita. Lalu di sini ada satu orang Majus. Dia seorang yang sudah pandai sekali untuk mempelajari tentang nubuatan atau bintang, dipandu oleh bintang itu untuk mencari atau menemukan di mana Mesias itu dilahirkan. Dan dia mulai berjalan. Perjalanan begitu jauh, tidak mengenal seberapa jauh. Pokoknya saya bisa menemukan di mana Mesias itu dilahirkan. Dengan kerinduan yang sangat besar untuk ketemu, untuk mencari Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir itu. Walaupun harus ketemu dengan jarak yang jauh, dan itu adalah pengorbanan yang namanya mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, yang datang dengan membawa bukan hanya dirinya, tubuhnya saja, tetapi dia membawa semuanya, kawan yang nantinya akan dipersembahkan. Dan dia semua akhirnya orang Majus datang menyembah. Bukan hanya menyembah, tetapi mempersembahkan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Itu benar. Dia dikatakan firman Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh hati mencari Dia. Bagaimana dengan saudara? Undangan di tempat ini, undangan, dan saudara tentunya ada kerinduan saya akan datang. Lalu ada sesuatu datang untuk apa? Untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Sebab yang pada saat kita datang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, apalagi pada saat ini kita harus merayakan hari hadiran atau kelahiran Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Yang pasti yang datang itu merasakan sukacita yang besar. Saat semuanya menyembah Tuhan, saat semuanya memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, pada akhirnya Allah hadir. Sudah difirmankan, Allah itu hadir di atas pujian, di atas penyembahan umatnya, dan kehadirannya untuk memberkati saudara, memberikan sukacita pada saudara, sukacita yang dari Tuhan. Seperti pada tentara malaikat Tuhan turun menyuci Tuhan, membuat terkejut para gembala. Yang gembala akhirnya bersorak-sorai pergi ke Bethlehem. Saudaraku,
Buat kabar baik, sukacita. Suatu yang Tuhan Yesus itu. Ya, dari awal itu. Ya, jadi suatu ibadah Natal untuk merayakan hari kedatangan Tuhan, memperoleh sukacita yang besar. Pada saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengirimkan Tuhan, katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami, untuk kita semua. Dalam hati dengan penuh keyakinan. Memang Yesus lahir pada waktu itu, tetapi sekarang ini sudah lahir di dalam kandang, di dalam hati kita yang kotor ini, dan memberikan suatu kedamaian, memberikan sukacita, dan malam hari ini bahkan mengubah dalam hidup sekarang. Jika sudah pulang dari tempat ini tidak seperti waktu datang, karena mengalami impartasi sukacita yang dari Tuhan. Amin. Ya, itu dari awal. Untuk sekarang kita menyampaikan suatu pesan. Katakan di sini temanya, belum muncul, mungkin bisa muncul kan temanya. Sebabnya kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Natal memulihkan di tengah guncangan dunia ini. Amin. Kasih Natal memulihkan di tengah guncangan dunia ini. Kita merayakan di tengah-tengah guncangan terhadap dunia. Karena firman Tuhan katakan di Ibrani pasal 12 ayat 26 ayat 28. Waktu itu suara Tuhan mengguncangkan bumi. Waktu itu suara Tuhan mengguncangkan bumi. Tapi sekarang bukan hanya mengguncangkan bumi, tetapi juga mengguncangkan langit. Tapi ada firman Tuhan mengatakan, sekalipun gunung ini bergoncang, beranjak, ya, tetapi apa? Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadaku. Sekalipun kita digoncang-goncangkan oleh keadaan saat ini, secara fisik digoncangkan dengan musibah di bumi, dan sampai saat itu, beberapa sampai saat ini, yang ada beritanya itu banjir, ya toh, karena cuaca yang buruk, angin kencang, dan semuanya itu digoncangkan. Sebabnya masih banyak hal, goncangan-goncangan lain, tetapi Tuhan harapkan boleh semuanya mengguncangkan dalam kehidupan semua orang percaya, tetapi jangan sampai diguncangkan iman. Kita tetap percaya di tengah-tengah badai, di tengah goncangan ini, bahwa Yesus Kristus siap menolong kami, karena Allah kita, Allah Immanuel yang menyertai kami. Amin. Sudah kasih Tuhan Yesus Kristus boleh goncangan itu, tetapi kita akan tetap percaya. Mungkin pada saat ini datang, saudara sedang mendapatkan atau guncangan cara ekonomi. Pada saat-saat ini saya melihat dalam situasi lingkungan sekitar kita, jerit, masalah, kekurangan, masalah. Ada yang mereka karena musibah, kelaparan, kekurangan semuanya. Diguncang ekonominya, usaha diguncang, bisnis diguncang. Semuanya boleh jadi, tetapi jangan sampai iman saudara diguncangkan, sebab kita sudah berada di suatu kerajaan yang tidak bisa diguncangkan, yaitu kerajaan di mana Yesus akan mengutas sebagai raja di atas segala raja di bumi ini maupun di surga. Amin. Tidak boleh diguncang, tidak akan goncang, karena kita berada di suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, lalu bisa dinaikkan ya. Itu biar tahu. Jadi apa yang saya katakan dalam firman Tuhan, naik 26
28. Saudaraku yang dikatakan Tuhan Yesus itu dalam guncangan-guncangan boleh terjadi, tetapi iman kita jangan sampai terguncang karena kita harus mengerti. Sekarang saudaraku Tuhan Yesus bagaimana? Kita harus tetap kuat. Kan kita berada dalam suatu kerajaan yang tidak terguncang. Artinya kamu berada di suatu kerajaan yang tidak terguncangkan. Sebagaimana firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan serta kebenaran. Artinya kita akan selalu mencari Tuhan dan memperkuat iman kita sekuat-kuatnya dengan firman Tuhan. Kekuatan kita yang percaya pada firman-Nya. Yang pertama kali kita pasti tetap diselamatkan walaupun diguncang apapun juga. Karena tertulis dalam firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak tunggalnya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tema pada saat secara internasional bahwa kita ini diharapkan untuk Tuhan itu menyelamatkan keluarga yang sedang diguncangkan, yang sedang dihancurkan, supaya kita mendapatkan suatu kemuliaan. Yesus akan menyelamatkan keluarga kita. Waktu yang kasih Tuhan Yesus. Selain itu, Tuhan bukan yang menjanjikan dan akan menyelamatkan, tapi menjanjikan Tuhan yang lain. Sesuatu yang mungkin dibutuhkan. Apa sesuatu yang dibutuhkan itu? Kita lihat dulu firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Ya, Roma pasal yang betul. Yang katakan begini, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dikorbankan mati untuk saudara. Anak yang disayangi dikorbankan. Apalagi bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus itu semua yang sudah diselamatkan. Mungkin pada saat ini sudah diguncangkan secara ekonomi, kesehatannya, tetapi dalam firman Tuhan katakan engkau diselamatkan. Tuhan menyelamatkan semuanya. Ya, saudara Tuhan bukan hanya menyelamatkan roh kita, tetapi tubuh kita juga diselamatkan. Sehingga pada saat kita menghadapi guncangan, timbul masalah, segala macam tantangan di hadapan kita, tetapi kita harus percaya Tuhan telah berjanji, kamu harus tahu, aku sudah memberikan anak yang tunggal mati untuk kamu, untuk menyelamatkan kamu. Sekarang bagaimana mungkin aku tidak berikan sesuatu yang dibutuhkan? Begitu juga saudara semuanya yang pada saat ini butuh sesuatu untuk mengatasi segala masalah. Apa itu sesuatu? Tentunya dengan hubungannya dengan mungkin pada saat itu terjadi guncangan masalah ekonomi. Tapi firman Tuhan katakan sesuatu lebih daripada nyawa anaknya dikorbankan, apalagi sesuatu Tuhan pasti berikan. Anaknya saja sudah, nyawanya anaknya sudah dikorbankan, apalagi yang lain. Masalah-masalah yang lain Tuhan pasti. Dan kehidupan kami Tuhan akan memulihkan keadaan yang sudah digoncangkan. Ekonomi saudara akan dipulihkan, keluarga saudara akan dipulihkan, bisnis saudara akan dipulihkan, semua akan dipulihkan. Dan Tuhan memberkati pada saatnya. Natal ini bentuknya ada sesuai dengan tema kata kasihnya yang besar itu dinyatakan buat kita untuk menyelamatkan dari semuanya. Ya, seperti itu.
Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur. Lalu dikatakan tadi dalam rumah yang dalam Ibrani dikatakan lalu apa? Yang pertama kali. Ini dituliskan tolong di dalam Ibrani dikatakan yang pertama kali kita semuanya yang sudah tinggal, yang sudah berada di suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan tadi, untuk menghadapi semuanya itu kita harus mengucap syukur. Walaupun kita digoncangkan dengan banyak goncangan usia apapun juga, tetapi kita berada di suatu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang siap menolong kita, yang siap untuk melindungi kita. Yang pertama kali kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur. Lalu pada saat saudara posisi kita sedang menghadapi suatu, oleh karena goncangan tadi suatu yang rendah dalam kehidupan saudara, tapi saudara harus mengatakan mengucap syukur. Apa yang terjadi? Karena ini firman. Sering kita bisa mengucap syukur kalau ada berkat Tuhan, baru bisa mengucap syukur. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi mengucap syukur dulu, lalu berkat Tuhan. Pemulihan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah harus mengucap syukur untuk menghadapi semuanya. Mengucap syukur adalah mengundang hadirat Tuhan. Dan yang percaya, ada rasa syukur yang dipanjatkan, ada pujian yang dipanjatkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah susah. Sebab Tuhan Yesus Kristus ini diberikan contoh. Kita akan segera mati. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26, kalau tidak salah dikatakan Islam ada 2 orang hamba Tuhan yang mereka karena Tuhan, karena Injil, karena melayani Tuhan, dia harus masuk penjara. Dia diajak, didera, dipukul, dan dimasukkan penjara yang paling jahat. Diborgol kedua tangannya. Tapi dia mempunyai atau menyikapi keadaan ini dengan melakukan firman Tuhan. Karena mengucap syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tengah malam dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam penjara itu, gempa bumi terjadi. Sel-sel penjara itu terlepas sehingga Tuhan Yesus Kristus, kepala penjara jadi ketakutan karena tawanan-tawanan semuanya itu pikirnya sudah lari. Lalu daripada kita mati nanti dibunuh sama kaisar, lebih baik aku bunuh diri. Tapi pada waktu yang mengurus pertanyakan bunuh diri, sebab yang kasih Tuhan Yesus Paulus mengatakan begini, jangan apa-apakan diri. Ini saya masih ada di sini, aku udah lari. Ini Paulus, dia punya visi karena ini menyelamatkan. Sebagai Tuhan Yesus, apa yang terjadi sebagai Tuhan Yesus Kristus? Lalu dia bersyukur kepala penjara itu dan mengatakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Lalu Paulus menjawab, katakan, percayalah kepada Yesus. Kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Lalu mulai itu mereka, anak-anaknya semuanya percaya sama Tuhan dan dibaptis dan percaya sama Tuhan. Dia bisa memperolehkan apa yang
yang diselamatkan itu adalah sekeluarga, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan ini adalah misi. Kita semuanya sebagai seorang imam yang masih melihat mungkin keluarganya masih belum di dalam Tuhan, berdoa dan juga mengucap syukur supaya mereka bertobat terima Tuhan. Supaya akan firman Tuhan, satu orang seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada saat ini saya hanya merindukan sekali. Tuhan benar-benar memulihkan kita semua. Keluarga-keluarga yang hancur oleh karena masalah-masalah. Tetapi pemulihan akan terjadi. Karena Allah mengasihi. Dan tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Mungkin sudah mulai cemas. Dan hidup banyak timbul kekhawatiran. Gimana hari depan kita nanti? Karena seperti musibah itu akan terus terjadi di depan. Seperti apa yang difirmankan Tuhan pada akhir zaman. Tetapi kita sudah berada dalam suatu kerajaan, yaitu kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, ada di dalam Kristus. Kita menjadi orang yang kuat oleh karena Tuhan, tahan terhadap goncangan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi kita tetap percaya, sekalipun digoncangkan, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Tetap menyertai kita. Dan anak-anak Tuhan semua dibawa dengan guncangan itu tadi akan dibawa semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang melekat sama Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya. Sebab dia mengenal namaku. Apabila dia berseru kepadaku dalam kesesakan, aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab, akan kutunjukkan keselamatan daripadaku. Panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kutunjukkan keselamatan daripadaku. Intinya pada saat ini semuanya merindukan sekali untuk keluarga kita, saudara kita, semuanya sahabat kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Itu kerinduan kita sebagai orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentunya banyak yang kami katakan. Tapi biarlah apa yang kami katakan pada saat ini. Jadilah seperti orang ini, orang Majus pada saat kerinduan mencari Tuhan. Dan pada saat ini saudara menemukan Tuhan di tempat ini. Dan saudara ada sesuatu yang dipersembahkan. Setelah ketemu Yesus, apalagi hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, ada sesuatu yang dipersembahkan. Tapi Tuhan tidak menginginkan yang dipersembahkan itu adalah suatu materi, saudara. Yang diinginkan adalah seperti Roma 12 ayat 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang diinginkan Tuhan. Dan pada saat itu kado yang diberikan Tuhan. Dan kami percaya kalau sudah mendengar suara Tuhan saat ini dan merenungkan dalam kehidupan, bahkan belajar untuk melakukannya dan terus hidup melekat pada Tuhan, saya percaya, saya yakin apa yang dikatakan firman Tuhan, aku akan kenyangkan engkau dan akan tunjukkan keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita menyerahkan sebelumnya kepada musik apa yang harus dilakukan dan kita akan berdoa dahulu. Ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Paulus Setiman
yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini berhubung sebentar lagi kita akan menikmati jamuan makan malam, karena waktunya memang sudah ditentukan. Ya. Untuk itu kita percaya bahwa firman Tuhan sudah mengenyangkan jiwa kita, roh kita. Dan saat ini juga kita akan menikmati jamuan makan malam. Kita akan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Risto Tristar ini. Untuk itu kami undang Bapak Sutrisno ada untuk doa buat. Tidak ada. Kalau itu Pak Heri ada Pak Heri? Ya, kami silakan Pak, monggo Pak. Doa firman Tuhan sekaligus doa berkat makan malam yang akan kita nikmati bersama. Mari kita satukan hati dan doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus. Pada sore itu malam hari Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam kita kami, sehingga kami boleh datang merayakan hari kelahiran Kau. Dan pada saatnya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami boleh melangkah untuk kemuliaan Nama Bapa. Dan saat ini Tuhan, biarkan jasmani sudah sediakan di depan kami. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga kami makan dan minum menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami boleh melihat Nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur yang kami naikkan di hadirat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, silakan menikmati hidangan. Sambil menikmati kita akan disajikan yaitu tari-tarian yang akan dibawakan oleh adik-adik kita gereja Jajah. Waktu kami bersilakan.
Ya, kami mohon waktunya sejenak karena mengingat waktu ini berjalan terus. Di samping Bapak Ibu menikmati makanan, hidangan, kalau yang sudah, kita akan bersama-sama melakukan candlelight service. Kita akan mendengar satu pujian Holy Night. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita bisa nanti pakai flashnya HP ya untuk penyalaan lilinnya itu. Saya mohon untuk ruangannya, lampunya ruangan untuk diredupkan ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, karena memang untuk mempersingkat waktu kita akan berjalan terus sesuai dengan acara ini. Sejenak, kita menghormati Tuhan. Kita akan mengadakan satu renungan Natal bersama-sama. Tolong nyalakan flashnya HP-nya. Hanya 5 menit saja Bapak Ibu. Tolong makanannya diletakkan dulu. Kita menghormati Tuhan. Kita akan melakukan renungan Natal. Dan saya minta Bapak Ibu untuk semua bagi berdiri. Kita akan berdiri bersama-sama.
dunia sedang tergoncang, langit tergoncang, laut bergemuruh, gunung bergemuruh. Kehidupan kita manusia, orang-orang percaya pun terguncang. Keluarga kita terguncang, bisnis kita terguncang, iman kita juga terguncang, perekonomian terguncang. Bahaya bencana, sakit penyakit, penderitaan, peradaban tak bisa. Harus kemanakah kita pergi? Harus kemanakah kita berlari dan berlindung? Firman Tuhan berkata, jangan takut, larilah kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus berkata, Allah yang perkasa, Dia akan membela engkau, Dia akan menolong engkau dan menyelamatkan engkau. Sebab Dia Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita hari ini, besok, dan bahkan sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan kasnya dimatikan, kita tetap dalam posisi berdoa. Bapa yang kekasih, kami naikkan syukur dan banyak terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, supaya di akhir zaman ini Tuhan, iman kami tidak tergoncang, tetapi bahkan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau Allah yang hadir untuk kami setiap saat, setiap waktu. Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai kami dengan tangan-Mu yang perkasa untuk kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Seberapa kali kami jatuh Tuhan, tetap Engkau akan membangunkan kami dan menguatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan pada tahun yang akan datang, kami akan terus melangkah bersama Tuhan. Karena hanya bersama Yesus kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang agung, yang mulia, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat di dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan sesama kami. Dan yang terutama, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini juga kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami. Kami yakin kami
oleh Tuhan dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa sambil melanjutkan makan, tapi kita juga mau mempersiapkan ada persembahan kolektor dijalankan. Kami serahkan kembali kepada WKR yang bertugas. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia ada di atas segala-galanya. Hidup di mana yang turun ke bumi, yang kami sama berat manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus bersama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia ada di atas segala-galanya. Hidup di mana yang turun ke bumi, yang kami sama berat manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus bersama dunia. Sang Penebus bersama dunia. Sang Penebus bersama dunia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime.